Saudara-saudara, mari kita beribadah bersama di hari raya Paskah Yesus Kristus yang pertama ini. Saya undang semua untuk berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, kita menyanyi bersama-sama. Ibadah hari raya Paskah pertama ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat hari Paskah saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tongkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku. Kita menyanyi bersama-sama. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, kami sungguh meyakini kebangkitan-Mu dari antara orang mati telah mengalahkan maut. Dan kami semua sudah ditebus dan diampuni dan dianugerahkan kehidupan, keselamatan yang kekal. Di hari Paskah yang pertama ini kami memohon pengasihan dan kemurahan-Mu Tuhan untuk senantiasa mengampuni kami, untuk senantiasa membaharui kami, untuk senantiasa memulihkan kami. Karena pengampunan, pembaharuan, dan pemulihan yang Engkau telah kerjakan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus sungguh-sungguh memampukan kami dalam iman untuk terus-menerus hidup hanya mengandalkan Tuhan dan terus-menerus hidup dalam iman
untuk mengampuni dan melayani sesama kami. Di hari yang berbahagia dan penuh pengharapan dan kepastian ini, dalam perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, kami sungguh meyakini kami semua telah diampuni dan dibaharui, dan kami semua telah dianugerahkan jaminan hidup yang kekal. Dan biarlah kiranya kami semua melalui ibadah sukacita perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kami semua dimampukan untuk menghadirkan kehidupan, kesejahteraan, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan bersama. Ini kami yang memohon Tuhan, ampuni kami senantiasa dan baharui hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengasihan dan kemurahan-Mu. Amin. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa. Kita menyanyi bersama-sama. Dengarkanlah berita anugerah Allah ini. Karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Kita menyanyi bersama-sama. Saudara-saudara, di ibadah hari Paskah yang pertama ini, saya mengajak kita semua untuk dalam iman mau mati dan bangkit dengan Kristus Yesus. Ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus. Saya akan baca Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat 13. Dengarkan Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat 13. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah ajakan untuk mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, kita menyanyi bersama-sama. Mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami sungguh bersuka cita boleh menikmati jaminan untuk hidup yang kekal melalui kebangkitan-Mu, ya Yesus, dari antara orang mati. Firman-Mu sungguh-sungguh memampukan kami untuk senantiasa menjalani hidup ini dalam kesetiaan dan dalam ketaatan. Kami sungguh meyakini firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan saat ini akan terus-menerus menghentar kami semua, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, maupun persekutuan jemaat dan masyarakat, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa mengasihi Tuhan. Dan senantiasa dalam iman kami boleh mengasihi dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Tiliklah, lengkapilah, urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga dengan semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya akan baca dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan yang saya akan baca dalam kitab kudus Perjanjian Baru menurut Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan wajahnya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya dalam iman sebagai seorang hamba Tuhan sungguh meyakini bahwa di perayaan Paskah ini kita semua diperlengkapi, kita semua dibentuk, kita semua dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini yang memiliki banyak tantangan, banyak masalah, banyak godaan dan cobaan. Tapi dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, di hari-hari terakhir ini kita mengerjakan banyak pekerjaan. Gereja pun melaksanakan pelayanannya dengan berbagai tantangan yang sangat berat. Kita terus melaksanakan tugas-tugas panggilan gerejawi, bersekutu, bersaksi dan melayani. Kita terus berupaya untuk melaksanakan tugas-tugas diakonia melalui meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik klinik maupun rumah sakit. Kita pun hari-hari terakhir ini berupaya untuk menolong, menopang, mendukung terutama marginalized people, menolong masyarakat yang tidak mampu, yang sulit akibat daripada dampak COVID-19 ini. Saya mengajak di Paskah ini, tentu dari kekurangan kita, dari keterbatasan kita, dari ketidakmampuan kita, dari kecemasan kita, dari ketakutan kita, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan mengajak untuk senantiasa berpaut pada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, yang telah menebus dosa kita, dan yang telah menganugerahkan jaminan hidup yang kekal. Dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana penulis Injil Matius ini memberikan emphasizing, penekanan, bahkan berulang-ulang tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan bagaimana supaya berita itu betul-betul menjadi berita yang dapat mengubah banyak orang. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, ketika orang-orang terutama perempuan-perempuan datang di kubur pagi-pagi
bertemu dengan malaikat yang duduk di atas batu yang telah terguling dari kubur itu. Tidak hanya mengajak para perempuan ini untuk melihat tempat Yesus dibaringkan. Dalam ayatnya yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Tapi ada tugas yang lebih daripada yang ditunjukkan oleh malaikat kepada para perempuan yang datang dikubur pada waktu itu, yaitu ayat yang ke-7. Ini tugas, ini amanat, ini perintah. Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Dan malaikat memberikan kepada perempuan-perempuan itu contents, isi yang harus diberitakan, isi yang harus disampaikan kepada murid-murid. Apa isinya? Isi yang harus disampaikan, berita yang harus disampaikan oleh para perempuan ini ialah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu isi. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, itu harus menjadi esensi, menjadi core, menjadi inti pemberitaan atau inti penyampaian yang harus disampaikan oleh perempuan ini kepada para murid dan banyak orang. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu. Ada ketakutan, tapi juga ada sukacita yang besar. Dan karena itu mereka berlari cepat-cepat, supaya berita yang disampaikan oleh malaikat ini langsung didengar dan diterima dan mengubah kehidupan bagi mereka yang menerima dan mendengarkan berita itu. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus pun, Yesus menyampaikan kepada mereka, pergi, dalam ayat yang ke-10. Pergi. Saya baca ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, pergi dan katakanlah kepada murid-muridku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, apa yang kita akan katakan kepada dunia saat ini, apa yang kita akan beritakan kepada dunia saat ini, yang sementara menghadapi wabah yang betul-betul telah memporak-porandakan kehidupan masyarakat, ekonomi, nilai-nilai dan budaya. What is the content? Apa isi yang kita akan sampaikan? Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada penatua, samas, guru abad dan pendeta dalam lingkungan pelayanan gereja Masehi Injil Minahasa. Katakanlah kepada masyarakat, katakanlah kepada dunia, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya telah membawa pembebasan, telah membawa keselamatan yang kekal. Kita harus ada konsistensi untuk mengatakan kepada masyarakat tentang kebangkitan Yesus. Tapi juga kita harus ada konsistensi untuk mengatakan pada masyarakat tentang keadaan, tentang kondisi saat ini, supaya masyarakat kita dalam merayakan Paskah ini betul-betul memiliki tanggung jawab teologis, tanggung jawab gerejawi, tanggung jawab sosial. Saya tahu perayaan Paskah kali ini sangat jauh berbeda dengan apa yang kita alami tahun yang baru lewat. Kita melaksanakan perayaan Paskah di rumah-rumah kita masing-masing.
Walaupun demikian, saya beberapa hari terakhir ini mengunjungi beberapa tempat di tanah Minahasa ini. Saya melihat bagaimana semangat warga gereja, masyarakat. Saya melihat bagaimana semangat kepercayaan yang luar biasa dari para pelayan khusus sama penatua, guru agama dan pendeta. Mereka tetap berupaya untuk melaksanakan panggilan gerejawi, merayakan Paskah ini dengan sukacita, dengan berbagai ornamen Paskah yang mereka sampaikan, yang mereka buat. Walaupun secara ekonomi kita mengalami kesulitan yang besar, tapi saya melihat bagaimana kehidupan warga gereja mau berkorban, berupaya untuk merayakan Paskah ini dengan berdiakonia, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang telah mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, melayani orang-orang yang dirumahkan tanpa ada pembayaran gaji, melayani para ojek, para sopir baik mikrolet maupun taksi, truk, melayani kelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai peternak, baik ayam, ikan, babi maupun usaha-usaha lain yang betul-betul mengalami kemerosotan yang sangat besar karena rumah makan tutup, kalaupun buka pengunjungnya sedikit, hotel pun demikian, supermarket. Ini sungguh-sungguh saya katakan satu kesulitan yang besar. Tapi di tengah-tengah suasana yang sangat sulit ini, saya menyaksikan bagaimana warga gereja tetap menjalankan tugas panggilan untuk pergi untuk mengatakan kepada dunia bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan saya menyaksikan bagaimana kehidupan dari masyarakat ini, dari para pelayan khusus ini, betul-betul mereka dalam menyampaikan berita tentang Yesus yang bangkit ini harus melawan suatu atmosfer, suatu suasana masyarakat yang ada kecemasan dan ada ketakutan. Tapi saya meyakini bahwa sebagaimana substansi, esensi, inti perayaan Paskah, yaitu Yesus menang atas kuasa maut, memberikan kepada manusia dan dunia ini suatu pengharapan dan kepastian. Walaupun tantangannya tetap kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Ada sebagian masyarakat, di dalamnya warga gereja, yang belum memberikan perhatian kepada masalah ini, belum sungguh-sungguh menjaga jarak dengan menggunakan berbagai argumentasi, berbagai alasan, terutama menggunakan theological reasons, alasan-alasan teologi, bahwa sebagai orang percaya apapun yang akan dialami, apapun yang akan dihadapi, termasuk di dalamnya jaga jarak. Alasan teologi dipakai untuk mengabaikan terapi atau penyembuhan COVID ini. Salah satu yang paling luar biasa adalah physical distancing, menjaga jarak secara disiplin. Banyak kali kita menggunakan untuk menolak jaga jarak ini, untuk mengabaikan jaga jarak ini, menggunakan alasan-alasan doktrinal, dogma, ajaran kita seperti ini. Harus ke gereja, karena di gereja memiliki, atau ibadah di gereja memiliki nilai lebih dibandingkan di rumah. Ini alasan doktrinal. Padahal
refleksi iman kita ialah ketika kita ambil bagian pada upaya memutus mata rantai penyebaran COVID ini, seharusnya kita menggunakan doktrin ini, alasan ini untuk menjadi satu kekuatan bagi kita dalam berupaya untuk menciptakan masyarakat kita secepatnya kembali dalam kehidupan yang normal. Boleh bergereja lagi. Banyak kali kita menggunakan alasan tradisi. Tradisi seringkali menghalangi kita, menghambat kita untuk hidup disiplin, menjaga jarak ini. Tinggal di rumah. Sekali lagi, tinggal di rumah, merayakan Paskah di rumah sama sekali tidak akan mengurangi, tidak akan memperkecil, mempersempit perayaan kita. Tapi justru saya mau katakan, dengan merayakan di rumah, kita menikmati satu suasana yang biasa kita dengar home sweet home. Bagaimana menciptakan suasana rumah, kehidupan hubungan antara keluarga suami istri ini dengan anak-anak ini betul-betul being united, dipersatukan dalam satu persekutuan yang utuh untuk merayakan Paskah ini, untuk merayakan sesuatu yang utuh dalam rangka kita menghayati pengharapan dan kepastian atas kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sekali lagi, sungguh mengatasi ketakutan kita, kecemasan kita. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sekali lagi, membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Dan karena itu, saya mengajak, berdasarkan firman Tuhan ini, bagi masyarakat, baru warga gereja Masih Iji Minahasa, pergi sampaikanlah berita itu. Dan saat ini kita pergi dalam pengertian ialah apa? Dari rumah kita belajar, dari rumah kita bekerja, dari rumah kita beribadah. Dan dengan dukungan teknologi yang begitu luar biasa, yang begitu sophisticated, yang begitu modern, yang begitu maju, kita boleh melaksanakan tugas kerja dan pelayanan dari rumah. Karena itu saya mengajak juga para pendeta dalam perayaan Paskah ini, biar kiranya dari rumah atau melalui pengeras suara, toa-toa yang ada, kita menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus yang telah membawa manusia dan dunia ini untuk memiliki jaminan hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerintah, dalam perayaan Paskah ini, kiranya kita mau rela berkorban, makan bersama dengan istri, dengan suami dan anak-anak di rumah, menjauhkan diri dari kumpulan banyak orang, apakah di kategori LB pra, bapak, ibu, pemuda, remaja, anak, ataupun di kolom-kolom dan jemaat. Saya sungguh dalam kerendahan hati sebagai seorang hamba Tuhan, sekali lagi mengajak, nikmatilah kasih karunia Tuhan, nikmatilah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitan dari antara mati ini, bersama dengan istri dan anak-anak. Seisi rumah, being home sweet home, seisi rumah menjadi suatu suasana rumah yang ada kesejahteraan, yang ada peaceful, damai sejahtera, yang ada joyful, sukacita, yang ada happiness, kebahagiaan dalam perayaan Paskah ini.
Saya sangat meyakini dengan disiplin, dengan berupaya seperti ini, kita akan mempercepat harapan kita, sukacita kita untuk dapat kembali lagi hidup secara normal, baik di kategori BIPRA, di kolom-kolom maupun jembatan wilayah dan sinode. Bahkan boleh bersama lagi dengan seluruh masyarakat kita menikmati suasana yang normal. Saya tahu menggunakan masker ini bukan suatu hal yang biasa bagi kita. Cuci tangan biasanya kita lakukan sebelum makan, tapi saat ini walaupun tidak makan kita berusaha harus cuci tangan. Saya tahu di Paskah biasanya kita saling jabat tangan, saling berpelukan, dan saat ini secara tegas semua kita diingatkan untuk kiranya menahan diri. Saat ini pun orang keluar rumah lengkap dengan berbagai tools atau alat seperti ini untuk dapat membersihkan tangan. Biarlah kiranya suasana yang tidak biasa yang kita hadapi saat ini, kita berupaya sedemikian rupa untuk ada ketaatan, supaya sekali lagi perayaan Paskah ini sekali lagi tidak akan mengurangi kebahagiaan kita, tidak akan mengurangi sukacita kita ketika kita merayakannya di rumah. Para pendeta pun, para penatua Samas pun dan guru agama pada hari-hari terakhir ini saya tahu mengalami banyak kesulitan, karena biasanya harus pagi bangun melayani orang-orang yang berhari ulang tahun baik lahir maupun perkawinan, ibadah kolom, berbagai program pelayanan, serah terima pelayanan ketua badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja wilayah maupun pendeta jemaat, guru agama, semuanya bukan dibatal tapi ditunda. Dalam rangka kita sebagai gereja ambil bagian bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita berupaya sedemikian rupa. Dan karena itu saya mau katakan sebagai seorang pendeta, isi berita yang kita sampaikan itu Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan implikasi-implikasi daripada inti berita ini akan berdampak pada perilaku kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, termasuk upaya kita bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat untuk kiranya dalam pertolongan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan, kita ambil bagian untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong senantiasa bagi kita semua. Tuhan kiranya dalam kasih sayangnya tidak terbatas akan memberikan kepada kita di Paskah ini satu sukacita yang besar, sambil meyakini bahwa situasi ini, tantangan ini dalam iman akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita memberi persembahan syukur, mari kita memuji Tuhan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah menganugerahkan kepada manusia dan dunia ini jaminan untuk memperoleh kehidupan, keselamatan yang kekal melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kami telah menerimanya. Ajarlah kami ya Tuhan, bentuklah kami senantiasa Tuhan melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, agar dalam iman kami mau hidup dalam karya selamat-Mu, supaya hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami ini menghadirkan shalom dalam kehidupan bersama. Di hari Paskah ini kami berdoa, biarlah gereja-gereja di dunia bersukacita, berbahagia. Walaupun harus menghadapi suasana yang sulit, waktu yang sulit, bentuklah kami ya Tuhan, perlengkapilah kami Tuhan, supaya dalam kesulitan apapun, dalam penderitaan apapun, biarlah terus menerus kami, bahkan dunia ini, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, di hari Paskah ini, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah dunia ini dari COVID-19. Ubahlah kecemasan kami, ubahlah ketakutan kami menjadi pengharapan dan kepastian. Kami berdoa Tuhan untuk semua pelayan khusus, semua hamba Tuhan. Tolonglah dalam perayaan Paskah ini untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaat melalui pelayanan diakonia, pengembalaan maupun pemuritan. Mampukanlah gereja-gereja-Mu Tuhan. Mampukanlah bangsa-bangsa di dunia ini melalui para pemerintah yang ada untuk terus-menerus berupaya dalam keyakinan untuk mengatasi berbagai kesulitan, termasuk dalamnya kesulitan ekonomi dan kehidupan sosial. Tolonglah pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Tolonglah Pak Presiden dan Wakil Presiden. Tolonglah dan mampukanlah Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, demikian juga dengan para bupati dan wakil, para wali kota dan wakil wali kota. Semua camat, lurah maupun kepala desa, semuanya bekerja dengan disiplin, semuanya melayani dengan pengorbanan yang utuh bersama dengan gereja-gereja-Mu untuk berdoa, berpuasa, memohon pengasihan dan kemurahan Tuhan, memohon pemulihan baik penyebaran COVID-19, pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupan sosial, budaya yang ada di dunia ini. Kami sudah memberi persembahan syukur Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah anak-anak kami, supaya mereka dalam perayaan Paskah ini sungguh-sungguh terus-menerus dalam iman, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus-menerus dalam iman mencintai gereja, menghormati orang tua, dan terus-menerus di rumah belajar dan bekerja keras sambil mengasihi Tuhan melalui beribadah bersama dengan orang tua dan seisi rumah. Ini kami yang bermohon Tuhan, bila kiranya kesehatan, kekuatan dan hikmat yang melimpah terus Engkau karuniakan bagi kami sekalian. Memberkati pelayanan kami, memberkati rumah tangga kami masing-masing,
memberkati pencaharian kerjaan kami setiap hari. Inilah kami yang bermohon ya Tuhan, yang kekurangan kiranya dicukupkan, yang berkelimpahan senantiasa dikuduskan, yang sakit senantiasa disembuhkan, yang berduka senantiasa diberikan penghiburan. Sambutlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar berdoa, mari berdoa bersama-sama. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk dan ibadah Paskah ini telah selesai. Tuhan memberkati.